Langsung tunai, puluhan warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor desa. Warga memprotes kepala desa yang terkesan menahan penyaluran dana BLT. Puluhan warga desa Jabat, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, meluapkan kekesalannya di kantor desa. Kekesalan warga ini dipicu karena sudah 3 bulan berturut-turut tidak mendapat dana BLT dan bantuan sosial tunai kepada warga sekitar yang merasa kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Petugas menjatuhi sanksi baru bagi pelanggar PSBB di Jakarta dengan berbaring dalam peti mati. Pelanggar PSBB yang tidak mengenakan masker diperintahkan merenungi kesalahannya dalam peti mati selama 1 menit. Petugas menggelar razia pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Dalam razia, 7 warga kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Pelanggar yang terjaring razia dapat memilih sejumlah sanksi yang dijatuhkan petugas. Di antaranya denda Rp250.000, menyapu jalan, dan yang terbaru tidur dalam peti mati. Warga yang dihukum tidur di peti mati diperintahkan merenungi kesalahannya selama 1 menit. Sanksi ini bertujuan menyadarkan masyarakat pada bahaya COVID-19. Malu, Mbak. Malu ya. Gimana tadi selama di dalam peti, Mas? Panas ya, Mbak. Kapok, Mbak. Dengan keinginan sendiri masuk peti mati untuk menyadarkan diri sendiri, juga menyadarkan kepada orang lain. Itu tujuannya. Bahwasanya orang yang meninggal karena COVID itu diperlakukan protokol pemakaman secara COVID, yaitu jenazah dimasukkan peti mati, kemudian tidak diantar oleh keluarga. Dalam razia, petugas juga terus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan demi menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Septrio Donaldi, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana melepas Satgas Pendisiplinan COVID-19. Satgas Pendisiplinan COVID-19 di area Tanjung Priok bertugas mencegah penyebaran COVID-19. Deklarasi Priok bermasker yang digelar di lapangan promotor Polres Pelabuhan, Jakarta Utara, menandai bertugasnya Satgas Pendisiplinan COVID-19 di Tanjung Priok, Jakarta. Deklarasi Priok bermasker sekaligus untuk pencegahan Tanjung Priok menjadi klaster penyebaran COVID-19. Dalam deklarasi Priok bermasker, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan informasi perkembangan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Karena itu menggunakan masker menjadi sangat penting sekali. Eksperimennya konkret ada. Bahwa bila kita menggunakan masker maka kita ikut memutus potensi penularan. Bagaimana kita untuk harus membela dalam arti membela diri kita sebenarnya kan itu. Kita positif itu kan ada 2 pilihan saja gitu. Ini mau sembuh atau mau meninggal atau mau lewat kan gitu. Karena faktanya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengajak warga Jawa Timur untuk disiplin pakai masker untuk mencegah penularan virus corona. Muldoko juga turut mengajak seniman sekaligus budayawan asli Jawa Timur, Kartolo, untuk mengkampanyekan gerakan warga Jatim bermasker. Slogan Angel Temen Tuturanmu yang viral di media sosial dijadikan slogan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan mengajak masyarakat Jawa Timur untuk disiplin memakai masker.
Kampanye pakai masker dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Muldoko juga mengajak seniman Jawa Timur bernama Kartolo untuk kampanye disiplin menggunakan masker karena penyebaran virus corona di Indonesia belum berakhir. Secara simbolis Muldoko juga menyerahkan kaos bertuliskan "Maskeran Rek, angel temen tuturanmu" ke Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan pendekatan budaya lokal ini diharapkan masyarakat akan lebih tergerak menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Saya mencoba mengangkat dari sisi budayawan sebagai upaya pendekatan untuk bisa menyadarkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa ini bagian dari sesuatu yang sangat penting di dalam menjaga dan mempertahankan bahkan mengurangi perkembangan COVID di Jawa Timur khususnya ini. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pasar 3 Medan Baru, Sumatera Utara terekam CCTV. Akibat penyerangan, satu pengunjung warnet terluka parah. Polisi masih memburu para pelaku. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang warnet di Jalan Jamin Ginting, Pasar 3 Medan Baru, Sumatera Utara. Dengan membabi buta, pelaku menyerang pengunjung warnet. Salah satu pengunjung yang berusaha melawan pelaku terluka parah dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Diduga para pelaku mengincar salah seorang pengunjung warnet gara-gara dendam lama. Korban inisial N diduga penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku karena awalnya diawali oleh ribut-ribut di luar warnet. Kemudian diduga pelaku membalas dengan mencoba untuk melukai korban. Udah teridentifikasi pelaku? Dugaan pelaku sudah berdasarkan saksi-saksi dan CCTV. Tapi tentunya kami mohon waktu supaya bisa diungkap lebih cepat. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV dan laporan korban, kasus ini tengah ditangani jajaran Polrestabes Medan. Polisi kini masih memburu kelompok pemuda tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. 16 personel polisi dan 4 warga diperiksa sebagai saksi terkait kasus salah tembak yang menewaskan seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita 10 pucuk senjata api milik petugas untuk diuji balistik. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Sulawesi Selatan terus mengusut kasus dugaan salah tembak yang menewaskan seorang pemuda dan menyebabkan luka tembak pada 2 korban lain di Jalan Barukang, Makassar. Sedikitnya 20 orang saksi telah diperiksa, terdiri dari 16 anggota polisi dari Polres Pelabuhan dan Polsek Ujung Tanah, beserta 4 warga lain yang berada di lokasi kejadian. Pemeriksaan ini penting untuk memperjelas kronologi salah tembak pada Minggu dini hari lalu, karena keterangan saksi dari polisi dan warga sedikit berbeda. Ini kan memang ada keterangan-keterangan yang kita ambil dari masing-masing orang yang terlibat kejadian tersebut. Keterangan-keterangan ini ada persesuaian, harus kita cocokkan persesuaiannya. Kemudian nanti juga bukti-bukti terkait penggunaan senjata api. Nah, ini semua akan kita porsikan dengan situasinya. Selain memeriksa saksi, petugas juga menyita 10 pucuk senjata api milik aparat kepolisian yang diduga dipakai saat insiden salah tembak untuk diuji balistik. Insiden salah tembak ini terjadi pada Minggu dini hari, 30 Agustus 2020 lalu. Seorang polisi berusaha membubarkan warga dengan melepas tembakan beberapa kali. Tembakan ini mengenai 3 pemuda dan menyebabkan luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Salah satu korban meninggal dunia, sementara 2 korban yang lain kini telah diperbolehkan pulang.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini polisi menggelar rekonstruksi pesta seks sesama jenis di Mapolda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi, para tersangka memeragakan 26 adegan sebagai bagian penyidikan polisi. Rekonstruksi pesta seks sesama jenis digelar di Mapolda Metro Jaya siang tadi. 9 tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi bertujuan menyamakan keterangan para tersangka dan saksi. Rekonstruksi menggambarkan proses persiapan acara dan pada saat pelaksanaan acara hingga penggerebekan polisi di sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Dalam rekonstruksi, tersangka juga memeragakan aneka permainan bernuansa pornografi saat pesta berlangsung. Rekonstruksi pada siang hari ini akan dilakukan dengan 26 adegan. 26 adegan ini nanti kita melihat, dimungkinkan pasti akan muncul fakta-fakta baru dan dimungkinkan juga adegan ini bisa melebihi dari 26 adegan. 26 adegan ini tadi sudah disampaikan seperti Pak Kabid Humas akan dibagi dengan 3 tahapan yang ada. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini menjelaskan tersangka yang merupakan penyelenggara mulai dari menginisiasi kejadian pertemuan ini yang dituangkan, di-share, di-broadcasting di dalam grup untuk melakukan pertemuan yang terjadi di tanggal 28 Agustus kemarin. Dan ini terlaksana. Dari perencanaan ini untuk menginisiasi pertemuan dilanjutkan dengan 2 kali pertemuan perencanaan di salah satu coffee shop yang ada dengan 4 tersangka lainnya. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap puluhan pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dari puluhan pria tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menangkap 9 orang tersangka yang menyelenggarakan pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta. Salah satu tersangka TRF merupakan ketua penyelenggara. Ia berperan menyewa kamar hotel dan menerima transfer mulai dari 150.000 hingga 300.000 dari peserta. Sementara 8 tersangka lainnya berperan menyambut peserta hingga mengatur konsumsi. Penyelenggara dan peserta ini tergabung dalam grup WhatsApp dan Instagram. Kegiatan ini dilakukan, mereka mengadakan undangan, mereka membuat sendiri. TRF ini adalah yang membuat undangan. Ya. TRF ini yang membuat undangan melalui media sosial yang ada untuk mengadakan pesta. Dia persiapkan sekitar kurang lebih 1 bulan. Dia promosikan di dalam grupnya, baik itu melalui WhatsApp maupun juga melalui Instagram. Ya, kurang lebih dalam 1 bulan mereka mengundang yang mau berminat tanggal 28 malam kegiatan itu. Ya, dengan syarat-syarat atau namanya saja, namanya di dalam undangan itu dikatakan namanya adalah kumpul-kumpul pemuda. Di dalam undangan itu dia bikin meme itu, ya, kumpul-kumpul pemuda merayakan kemerdekaan. Itu dalam undangannya. Sebelumnya polisi menangkap puluhan pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta pada 29 Agustus. Dari 56 orang yang terlibat, 9 ditetapkan sebagai tersangka, sementara 47 orang peserta pesta ditetapkan sebagai saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga malu memiliki bayi hasil perselingkuhan, seorang ibu rumah tangga mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya. Sementara polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi. Usai ditetapkan tersangka dan ditahan, ibu pengubur bayi masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Tengah. Polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi malang ini. Karena mungkin dia merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya yang saat ini sedang mendekam di penjara di Aceh Tenggara, makanya dia langsung berbuat tindak pidana tersebut.
dia langsung menguburkan anaknya yang baru lahir itu di belakang rumahnya. Mungkin itu. Ya, dari hasil hubungan gelap dengan inisial SP. Video warga saat menyelamatkan bayi yang dikubur hidup-hidup ini sebelumnya viral di media sosial. Peristiwa yang menghebohkan ini terjadi 31 Agustus 2020 di Dusun Lukub Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Warga sempat memandikan bayi untuk membersihkan badannya yang dipenuhi tanah. Namun sayang, nyawa bayi tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Lantaran emosi saat mengajar seorang ibu di Malang, Jawa Timur menganiaya anaknya yang masih berusia 8 tahun. Peristiwa tersebut direkam tetangga dan viral di media sosial. Seorang ibu harus mengeluarkan suara keras saat mengajarkan anaknya pelajaran matematika. Amarah pelaku pun tak tertahankan hingga harus mencambuk anaknya dengan selang karena anak tak kunjung paham dengan pelajaran matematika. Polisi kemudian turun tangan memeriksa pelaku atas perbuatan kasar terhadap anaknya. Dan pada saat proses mengajarkan itu ya biasalah, ya kan sudah diajarkan berkali-kali tapi si anak ini ternyata belum bisa memahami maksud dari pelajaran yang disampaikan oleh ibunya. Terus akhirnya sempat emosi ibunya. Padahal mungkin kita kan nggak tahu kondisi psikis anak ini kan mungkin udah capek, mungkin dia udah pengen main segala macam. Nah, akhirnya si ibu ini emosi, akhirnya sempat mengambil selang. Selang itu kemudian sempat dipukulkan ke kakinya si anak sebanyak 2 kali. Kemudian juga sempat menggigit tangan tangan kanan dari si anaknya ini sendiri. Nah kemudian kesannya menjadi lebih besar karena si ibunya ini juga diiringi dengan marah-marah gitu, dengan ngomel-ngomel, dengan ngomong segala macam ini teriak-teriak, dan itu terus terang ya mungkin mengganggu ataupun termonitor akhirnya oleh warga-warga yang kebetulan berada di sekitar rumah. Kini polisi sedang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Kasus ini juga masih dimediasi antara pihak keluarga sebelum menentukan apakah diproses hukum ataukah tidak. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan jangan lupa saksikan Prime Show with Ira Kusno malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat soal zona merah COVID-19 di Jakarta, Depok, dan Bogor. Saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi.